kabar kalian semuanya? Baik. Sehat semuanya? Sehat. Sudah sholat semuanya? Sudah. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai hari ini pelajaran kita, alangkah baiknya dipersiapkan dulu. Ketua kelas, silakan. Duduk siap. Siap. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik. Hari ini siapa yang nggak masuk? Mutiara. Siapa? Oh, Mutiara. Kenapa Mutiara? Izin. Baik ya, Ibu absen dulu deh. Afgan ada? Oke. Amelia ada. Andini, Anjani, Asabila. Baik. Asabila kenapa maskernya sakit? Aurelia, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabuhu syarral lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal ismi wallazi tawalla kibrahu minhum lahu adzabun adzim. Laula id sami'tumuhu dhannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira wa qalu hadza ifkum mubin. Laula ja'u alaihi bi arba'ati syuhada fa id lam ya'tu bis syuhada'i fa ulaika indallahi humul kadhibun. Shadaqallahul azim. Ini kalian harus perlu tahu dulu mengapa pelajaran ini harus disampaikan kepada kalian. Tujuannya jelas ya, sudah ada. Baik. Ibu akan menyampaikan persepsi dari pembelajaran adab dalam media sosial. Sebelumnya kalian sudah pernah belajar tentang adab? Sudah ya? Baik itu di kelas 10, ya kan? Kemudian di kelas 11 di semester 1 sudah pernah Ibu sampaikan bahwasannya pelajaran tentang adab yaitu tentang etika sudah pernah disampaikan dari guru yang sebelum Ibu atau yang dengan Ibu sendiri ya. Nah, dulu kelas 10-nya dengan siapa gurunya? Bu Ida ya. Nah, itu sudah disampaikan bahwasannya pelajaran tentang adab dalam Islam sudah diajarkan oleh kalian. Makanya mengapa di dalam kelas 11 ini kok diulang lagi ya Bu pelajarannya? Nah, cuman yang berbeda adalah tentang adabnya di mana dulu. Kalau kemarin tentang yang lainnya, kalau sekarang tentang dalam adab menggunakan media sosial. Apalagi kalian yang masa-masanya menggunakan handphone ke kalian. Siapa yang nggak punya handphone? Ada yang nggak punya handphone?
kita bahas ya. Ibu akan memberikan kalian kelompok untuk pemahaman lebih dalam lagi. Kalian sudah sampai di mana pemahamnya untuk pembelajaran daripada adab media sosial? Baik, nanti ibu akan bagikan kelompoknya. Kelompoknya berarti 4-4 ya. Nih, berhadap-hadapan ya. Berarti kita memiliki berapa kelompok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kelompok ya. Nih, nanti akan ibu kasih lembar kerja kamu untuk dikerjakan secara berkelompok ya. Baik, materinya adalah tetap sama ya. Kita masih ada menggunakan media sosial. Dibuka bukunya. Tuh. Buka bukunya nak. Sudah? Silakan kalian lakukan aktivitas kegiatan cikuannya ya. Dan kalian bikin kelompok terlebih dahulu. Ayo, balik dulu. Silakan. Yuk. Ya, barengan. Hadap-hadapan. Ngadepnya ke belakang. Nah. Ada yang nggak dapat kelompok? Dapat semuanya ya? Okay. Kerjakan aktivitas 3 dan aktivitas 4 yang sudah ibu buat ya. Kerjakan secara berkelompok. Lihat sumbernya, kalian lihat dari buku atau dari internet ya. Ya, silakan. Iya, itu juga. Kerjainnya langsung di sini, Bu. Kerjainnya langsung di sini. Langsung, nggak apa-apa. Ini boleh buka? Boleh buka? Boleh. Tuliskan nama, ya. Boleh. Boleh ya nak, boleh. Silakan sekalian searching di internet. Boleh dikeluarkan HP-nya, biar untuk memudahkan. Ada yang belum paham? Bisa ya? Ya, kenapa nak? Kenapa? Ini kan carilah dasar nakli ya. Itu tuh maksudnya dicari penjelasannya kayak gimana? Kalian ditulis dulu ayatnya ya kan, kemudian penjelasannya di bawahnya gitu ya. Oh, ini berarti, Bu. Ya, yang ini ya, nih aktivitas. Artinya ditulis juga nggak, Bu? Iya, nah tulis dulu ya. Jangan lupa perintahnya, ayatnya ditulis, perintahnya ditulis berarti ya. Ya nggak apa-apa, dikerjakan yang mudah dulu, nggak apa-apa. Dari dasar nakli selain satu ayat Al-Quran atau hadis, selain yang di atas, kemudian jelaskan kaitannya dengan adab dalam bermedia sosial. Coba lihat aktivitas 3. Nah, ada nggak? Udah, nah ini ditulis semuanya ya. Ya. Ada tipeknya kan? Ada nggak tipeknya? Siapa yang butuh tipek? Awas jangan keliru ya. Diperhatikan pertanyaan
kan ayat Al-Quran, pakai artinya enggak? Iya. Pakai buku. Ini lihat nih, ini aktivitas berapa? 3. Coba dilihat. Oh ini. Nah, itu kan udah ada kan? Nah, yang ini kan artinya, kemudian ini penjelasannya. Ini tulis semuanya ya. Oke. Ya, kenapa lagi? Yang itu nanti dulu. Ya, itu sama jawabannya aja nanti di buku ya. Kan kalau ini kan satu-satu sendiri. Itu nanti di buku. Yang ini dulu. Ya. Nulis ayatnya boleh pakai pensil ya, kalau emang greget pakai pulpen. Tapi baiknya pakai pulpen ya, biar lebih jelas. Yang di pojok paham nggak? Kalau nggak paham ngomong. Bisa ya? Paham nggak? Paham, Bu. Iya betul. Cukup. Nanti kalau misalnya nggak cukup, di sampingnya sini aja ya. Ya, lanjutan sebelah. Ya. Dikerjakan dulu yang mudah. Kalau yang kalian anggap mudah, yang mana dulu ya silakan di itu dulu. Kenapa? Tulisan Arabnya yang bagus ya. Ya, lanjutkan. Iya, kenapa? Gimana tadinya Bu isinya? Ini apa ini? Oh, yang ini mah nanti. Ini di buku tulis kalian sendiri. Sendiri kan ya Bu ya? Iya, kan berempat. Yang ini dulu ya. Ya, ya Bu. Ini gampang ya. Tapi kalau ada yang mau ngerjakan yang ini nggak apa-apa. Iya. Ya, nggak apa-apa. Ya, pembahasannya kemarin kan sudah kita bahas ya di pertemuan pertama ya. Kemarin tinggal kalian isi maksudnya apa di situ. Kalau salah satu mau yang ngerjain yang itu nggak apa-apa juga ya. Sebenarnya kalau itu mah di buku masing-masing, karena kan satu lembar ya. Perintahnya ini kan sudah sendiri masing-masing. Kenapa? Oh, ada penghapusnya ya? Oh. Kalau mau yang ngerjain itu seorang boleh, nggak apa-apa ngerjain masing-masing. Butuh tip X? Enggak, Bu. Enggak. Itu benar. Ada. Harus dong, harus punya perlengkapannya ya. Sudah ya semuanya ya? Sudah? Ada yang belum? Udah ya? Yuk. Coba Ibu pengen dengar hasil karya kalian ya. Untuk
kelompoknya. Masih ada yang belum? Yang pojok udah belum? Sudah? Sudah semuanya? Ya, coba ngadepnya kembali ke depan. Ya. Agak kembali ke depan dulu. Dari lembar kerja kalian yang ibu serahkan, ya, yang ibu bagikan, silakan. Siapa yang ingin menjawab aktivitas 3, silakan maju ke depan. Ya, maju. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nini Aulia dari kelas 11 angka 3. Jadi saya ingin mewakilkan kelompok saya, kelompok yang ketiga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauma bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuanmu yang berakibat kamu menyesali perbuatanmu itu. Quran Al-Hujurat surat ke-49 ayat 6. Dari penjelasan ayat di atas bahwa ketika kita menerima sebuah informasi, termasuk di dalamnya informasi dari media sosial, maka perlu dicek kebenaran informasi yang kalian terima. Pengecekan tersebut dapat kita tanyakan kepada pemberi informasi atau mengecek ke sumber resmi yang bisa dipertanggungjawabkan. Oke, ya, baik, tepuk tangan semuanya. Terima kasih Andini, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya yang aktivitas 4, silakan. Ayo, siapa? Coba dengarkan semuanya ya. A'udzubillahi. Namanya dulu sayang. Ayo. Perkenalkan, nama saya Kevin Agustian, mewakilkan kelompok saya yang kelompok 1. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Umar anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qalal a'mal wa sallama qalal a'malu binniyati wa likulli ri'in ma nawai wa man kanat hijratuhu ila wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kanat hijratuhu Allahi bidunya yusibuha au amra'atin yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Yang artinya dari
Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau berkata bahwasanya ia mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, segala amal perbuatan tergantung niatnya, dan bagi setiap orang hanyalah akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Barang siapa berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu menuju Allah dan Rasulnya. Barang siapa hijrahnya karena dunia yang ia harapkan atau karena wanita yang ia inginkan, maka hijrahnya itu menuju yang ia inginkan. Hadis riwayat muttafaq alaih. Imam Al-Nawawi menjelaskan maksud hadis di atas adalah amal perbuatan dinilai sesuai dengan niatnya. Karenanya dalam bermedsos diniatkan karena Allah Ta'ala, yang mana sudah dijelaskan dalam surah Al-An'am ayat 162 sampai 163. Oke. Ya, terima kasih. Ya, tepuk tangan. Ya, itu ya tadi adab dalam bermedsos, salah satunya yaitu dengan niatnya. Ya, terima kasih semuanya ya yang sudah presentasi ke depannya. Alhamdulillah ya, berarti kalian paham semuanya ya? Adab dalam menggunakan media sosial. Di sini Ibu akan simpulkan apa dari hikmahnya bermedsos dengan baik. Kalau kamu bermedia sosial dengan baik, insya Allah hikmahnya juga akan baik. Yang pertama adalah terhindar dari berita hoak. Tadi juga sudah disebutkan ya, Afgan ya. Nih, yang kedua mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Ya. Yang ketiga, orang lain merasa nyaman ketika melakukan silaturahmi atau bermedia sosial dengan kita ya. Yang keempat, terjalin hubungan yang harmonis dengan sesama. Yang kelima, terhindar dari tindakan yang diskriminatif, utamanya menyangkut unsur sara ya. Nah, ini adalah hikmah kalau kalian bisa beradab dalam bermedia sosial ya. Baik. Untuk berikutnya Ibu akan game dulu ya. Coba silakan dikeluarkan handphone kalian, punya semuanya? Ada paketnya semuanya? Banyak ya? Bentar. Ya, silakan di barcode dulu. Ya, bisa? Yuk. Silakan. Afgan? Sujayadi? Dapat nggak? Nyampe nggak? Kalau yang nggak kelihatan ke depan aja nggak apa-apa. Dapat? Bisa? Pakai kode aja gimana? Itu kodenya yang atas? Bisa kode berarti Ya, Muti udah keluar, muncul. Salsa muncul. Baru 26, ayo yang belum siapa? Bisa nggak yang di belakang? Kalau nggak bisa di barcode ke depan. Bisa ya? Ayo. Ayo. Berarti ada 33 peserta. Sudah? Sudah semuanya ya? Siap ya? Siap. Yuk. Sudah? Mulai. Yuk. Konsentrasi, pahami pertanyaannya dengan baik. Ya, coba kalian perhatikan dulu ya sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita ya. Ibu mau nanya dulu nih, biar keluar dari pintu harus tetap ingat. Coba, siapa yang bisa mendefinisikan tentang
Adab. Yuk, adab. Ya, boleh Anjani, silakan. Adab itu apa? Perkenalkan, nama saya Anjani di kelompok 3. Jadi adab menurut saya yaitu kesopanan, keramahan, Dipegang aja nggak apa-apa kertasnya kalau nggak kelihatan. Iya. keramahan dan kehalusan budi pekerti. Oke, baik. Masih ingat ya? Selanjutnya coba. Siapa yang bisa menjelaskan tentang seujon? Nih, kamu kan suka seujon ya? Coba. Ayo, siapa yang? Ya, ayo. Berdiri nggak apa-apa. Nama saya Muhammad Rifki dari kelompok 1. Jadi seujon itu adalah prasangka negatif atau curiga tanpa dasar. Baik, oke, paham ya. Selanjutnya, Gibah. Ayo, siapa? Ya, silakan Mbak Dea. Ayo Dea, ayo berdiri Mbak Dea. Ayo Dea, silakan. Perkenalkan, nama saya Dea Dehari. Gibah adalah menggubring atau membicarakan keburukan orang lain di belakangnya. Nih ya, jangan suka membicarakan orang lain di belakang ya. Baik, selanjutnya adalah online. Nih, ya, silakan berdiri. Perkenalkan, nama saya Senika. Jadi online itu adalah kegiatan atau interaksi melalui internet atau jaringan komputer. Oke, selanjutnya media sosial. Coba ibu pegangin sebelah sini. Saya media sosial. Aurel, ayo Aurel, silakan berdiri Aurel. Yuk. Ulangin lagi, kedengeran nggak? Ayo, kerasin lagi. Platform online untuk berbagi informasi, interaksi, dan kerjasama dengan orang lain. Oke, bagus ya. Selanjutnya adalah hoax. Hoax apa hoax? Itu ya. Kalian kan suka tuh ngomong hoax. Boleh? Apa itu? Perkenalkan, nama saya Leni Nurlia. Jadi hoax itu berita palsu, informasi palsunya yang disebarkan untuk tujuan tertentu. Berita palsu hoaxnya ya. Selanjutnya adalah tajasus. Ayo. Siapa nih? Coba Cynthia, sabar ya. Perkenalkan, nama saya Cynthia Olivia Sulianti. Jadi tajasus adalah mencari tahu kehidupan orang lain, seperti kepo sama kehidupan orang lain. Oh gitu, baik, betul ya. Kepo dengan urusan orang lain, kepo dengan urusan temannya ya. Satu lagi coba, ujaran kebencian. Yo, Dinda. Perkenalkan, saya Dinda Dutala. Jadi ujaran kebencian itu pernyataan atau tindakan yang mengandung kebencian. Iya betul nih ya, ujaran kebencian yaitu di dalamnya ada tindakan unsur kebencian, tidak suka ya, melihat temannya punya tidak suka, melihat temannya di online-nya itu banyak followernya nggak suka. Nah ini ya. Baik, kalau sudah semuanya sudah paham? Paham ya semuanya ya? Minggu depan nanti kita akan lanjut ke materi berikutnya, yaitu membuat hasil karya project ya. Nanti akan ibu informasikan melalui di grup kelas ya. Sudah siap semuanya? Yuk kita pulang. Siapkan dulu barang-barangnya, dirapikan dulu. Ketua kelas siapkan. Duduk siap. Sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ibu akhiri salamnya dengan ibu juga, hati-hati di jalan yang berkendara roda 2 ya, karena ini sudah musim hujan, jalanan licin. Baik, dari ibu cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah. Terima